Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengungkapkan algoritma dari iterasi Jacobi ya dan iterasi Gauss-Seidel dengan pemrograman MATLAB ya, seperti itu. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menghitung ya iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel itu dengan Excel ya, dan kemarin secara prinsip itu baik iterasi Jacobi ataupun Gauss-Seidel kita mengungkapkan ya sederet atau sejumlah persamaan linear itu dieksplisitkan dalam variabel-variabelnya ya, seperti itu. Jadi X1 kita ungkapkan ya dalam bentuk titik-titik ya, artinya terdiri dari atau bergantung pada ya X2 dan X3. Demikian juga X2 ya kita eksplisitkan dalam sama dengan X3 dan X2 ya, dan X3 sama dengan X1 dan X3. Nah, itu kalau kita notasikan dalam bentuk notasi indeks ya, persamaan yang dieksplisitkan tersebut kita bisa simbolkan seperti ini, seperti itu. Atau ya kalau kita jabarkan ya, jabarannya adalah seperti ini. Artinya ya, ini mengandung arti ya, kalau misalnya saya mengambil katakanlah seperti contoh kemarin ya, ambil contoh kemarin itu untuk matrik yang katakanlah n-nya sama dengan 3 ya, seperti itu. Artinya 3 kali 3, maka kita bisa menghitung X1 begitu ya. X1 itu sama dengan ya 1 per A11 begitu ya, kali B1 min gitu ya. Min sigma dari A12 kali X2 begitu ya, ditambah A13 kali X3 begitu ya. Yang ini ya, ini berasal dari ini, seperti itu. Berasal dari sini. Artinya ini menunjukkan ya simbol untuk I yang lebih besar dari J, maka dia akan masuk ke dalam notasi sigma yang ini. Sementara untuk I yang kurang dari J begitu ya. Jadi kalau kita menghitung X1 otomatis tidak akan masuk ke sini. Karena pada saat kita masukkan I-nya sama dengan 0 ya di sini. Artinya J sama dengan 1 sampai dengan 0. Artinya ini tidak akan dihitung seperti itu. Dan yang akan berfungsi adalah hanya yang ini. Sementara kalau kita menghitung X2 ya, kita menghitung X2 sama dengan 1 per A11 ya. Maaf, 1 per A22. 1 per A22 ya, seperti itu. Ini kali B2 dikurangi oleh sigma kali A21 ya, A21 X1 ditambah A23 X3 ya. Jadi yang ini itu berasal dari sini, seperti itu. Artinya yang X1 ya berasal dari sini, karena I-nya kurang dari C ya, seperti itu. Sementara yang ini berasal dari sini, seperti itu ya. Nah, dan yang terakhir ya, kalau kita menghitung X3 ya, X3 sama dengan 1 per A33 ya, dikali B3 ya, kali B3 dikurangi sigma dari A31 ya, X1 ya, ditambah A32 X2 ya, seperti itu. Dan ini dua-duanya berasal dari sini ya, berasal dari sini. Seperti itu. Ini dari sini, ini juga sama ya. Dua-duanya dari sini. Artinya ini tidak terpakai pada saat kita menghitung X yang terakhir ya, X3 seperti itu. Nah, dari sini ya, kalau misalkan untuk metode Jacobi ya, ini nilai Xj ataupun Xj yang ini ya, Xj yang ini ataupun Xj yang ini diambil sama ya, artinya dari X yang sebelumnya. Nah, sementara untuk metode Gauss-Seidel, X yang ini ya, dalam notasi ini, diambil X yang baru seperti ini. Jadi X plus 1. Di sini, maaf, Xj K plus 1. Artinya nilai yang dihitung ya pada saat itu, seperti itu. Artinya nilai yang dihitung pada I yang sama ya, seperti itu. Sementara yang ini, karena belum ada, ya dihitung dari X sebelumnya. Jadi kalau dinotasikan, ini untuk Gauss-Seidel ya. Gauss-Seidel seperti itu. Ini seperti ini. Sementara kalau untuk yang
Jacobi ya, ininya adalah XC kali, ya sama aja ya, ininya XC, XCK ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dilihat perbandingannya ya, Jacobi dan Gauss-Seidel, perbedaannya adalah di sini. Seperti itu. Bisa dilihat di sini. Jadi pada saat kalau misalkan ini ya, katakanlah untuk yang 3 tadi ya, untuk yang 3, untuk menghitung X2 dan X3, maka dihitung dari sini ya, seperti itu. Dari sini atau dari sini. Seperti itu. Kira seperti itu. Itu perbedaan antara Jacobi dengan Gauss-Seidel ya. Seperti itu. Baik, kita lihat contohnya ya. Ini ada contoh yang untuk sistem persamaan linear ya, untuk 3x3 dan 4x4. Baik, kita lihat ya. Bagaimana mengungkapkan kasus tadi ya, artinya algoritma dari iterasi Jacobi ya dan Gauss-Seidel itu dalam bentuk pemrograman ya, seperti itu. Oke, seperti biasa ya, kita ini dulu ya, kita deklarasikan ya matrik-matrik yang ada ya. Kita lihat matrik yang tadi itu seperti ini ya. Kita tuliskan dulu di sini matriknya ya. A-nya ya sama dengan 10, 2 ya, min 1 seperti itu. Lalu 1, 8 ya. 1, 8, 3 ya. Minus 2, minus 1 dan 10 ya, seperti itu. Itu untuk matrik A-nya ya. Selanjutnya kita deklarasikan juga matrik B-nya ya. Matrik B-nya sama dengan ya. Matrik B-nya sama dengan 7. Ini dalam bentuk matrik kolom ya. Atau kalau mau dalam bentuk matrik baris ya diinverskan ya, seperti itu. Ditransposkan, maaf. 7 ya, minus 4 gitu ya, seperti itu. Dan 9 ya, seperti itu. Dan 9. Baik, seperti itu ya. Lalu kita definisikan X awal ya. X awal ini harus mengikuti ini 3x3, berarti kita definisikan X-nya adalah matrik 3 ya, dalam kolom, seperti itu. Nah, seperti itu. Ini adalah nilai awal untuk perhitungan supaya algoritmanya bisa berjalan ya. Kita hitung ininya size untuk ini, walaupun kita tahu ya sebetulnya size-nya adalah 3 ya. Kita hitung aja di sini. Jadi ini supaya bisa berlaku untuk matrik n kali n ya, seperti itu. Size dari X misalkan ya, size dari X untuk kolom pertama ya, seperti itu. Size dari X untuk kolom 1 ya, seperti itu. Oke, saya kira seperti itu. Kita masuk ke pengulangannya ya. While misalkan kita tentukan error, oke, error kita definisikan di sini ya. Kita definisikan aja di sini errornya. Errornya misalkan ya pokoknya bisa masuk aja ya. Sama dengan 1 seperti itu. Ini selama lebih besar dari misalkan 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke perulangan ya. Perulangan untuk I. I ya. Itu kita ulangi dari mulai 1 sampai dengan n ya. Seperti itu, sampai dengan n seperti itu. Oke ya. Lalu for ya. J-nya juga kita ulangi ya. Ini dari, nah ini J itu ada 2 ya. Ada 2 kondisi kita lihat tadi ya. Kita lihat ini di pengkondisian yang ini ya. Ini ada 2 kondisi seperti itu untuk J-nya. Nah, ini kita lihat ya. Yang pertama untuk J sama dengan 1 ya. 1 sampai dengan I-1 ya. Yang ini. Sampai dengan I-1 ya. Sampai dengan I-1 ya. 1 sampai dengan I-1. Maka ya. Kita hitung aja sigma ya. Sigma sama dengan, dia akan mengulang ya, menghitung sigma ya. Sigma sama dengan sigma ditambah AIJ kali XIJ ya. AIJ kali XIJ seperti itu.
Jadi A ya, AI, C ya, dikali ya, dikali X. X-nya X kecil ya. X berarti X XC ya. X-nya XC berarti itu. XC seperti itu. Karena dia akan menghitung sebanyak J ya, sebanyak J kali dari sini. Jadi X-nya XC seperti itu. Jadi kalau kita menghitung X3, maka di sini X2 dan X1 ya, seperti itu. Kira seperti itu. Nah, tapi di sini sigma harus kita definisikan ya. Sigma harus kita definisikan sigma awalnya. Seperti itu. Misalkan 0 ya, awalnya 0. Berarti karena setiap looping untuk I yang baru, maka sigma harus kita barukan ya, harus sama dengan 0. Seperti itu, sigma harus sama dengan 0. Setiap kita looping untuk I yang baru. Seperti itu. Oke, ini yang pertama ya. Lalu yang kedua ya, yang suku yang sebelah sini ya. Ini suku yang ini. For ya. J ya. Sama dengan I plus 1 ya. I plus 1 ya. Kita kasih kurung ya. Kita kasih kurung sampai dengan N. Sampai dengan N ya. Seperti itu, sampai dengan N ya. Sigma ya. Sama dengan sigma ya. Ditambah A I, J gitu ya. A I, J ya. Dikali XC ya. Dikali XC seperti itu ya. Dikali XC. Oke ya, kita ini dulu untuk iterasi sementara, ini untuk iterasi Jacobi dulu ya. Untuk iterasi Jacobi dulu seperti ini. Nanti kita ubah kalau misalkan iterasi Gauss-Seidel, maka yang ini yang kita ubah. Begitu ya, seperti yang di sini. Kalau Gauss-Seidel X-nya tidak XC ya, tapi nanti X baru gitu ya. XC-nya X yang baru seperti itu. Nah, ini sementara belum kita definisikan X yang barunya ya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kita hitung. Jadi kita hitung X. Kalau awalnya ini X ini, maka kita harus menghitung, katakanlah dibuat simbol baru aja ya. X baru aja ya, atau XB aja. XB ya, X baru ya. X baru untuk indeks I ya, X baru 1, X baru 2 gitu ya. Untuk setiap indeks I tadi kan ini 1 ya. Berarti dia X baru yang pertama ya. Ini kan yang 0 yang ini sebagai nilai awal. X baru yang pertama sama dengan, kita lihat di persamaannya, notasinya adalah yang ini, 1 per gitu ya. A11 ya, seperti itu. 1 per 1 per AII ya. AI, AII gitu ya, seperti itu. Ya 11, 22, 33 seperti itu ya. Oke. Ini di kurung ya. Kurung semuanya ya, 1 per kali ya. Kali seperti itu ya. BI ya. BI dikurangi sigma ya, seperti itu. BI dikurangi sigma. Kira-kira seperti itu. Ini X barunya. X barunya. Dan ya kita harus mengganti ya. X yang masuk ke sini kita ganti dengan X yang baru kita hitung, seperti itu. X yang baru kita hitung. Jadi kita tentukan dulu, ya ini udah selesai ya, seperti itu. Udah selesai, N dulu ya, untuk setiap I, artinya kita sudah memperoleh ini, oke. Sudah memperoleh X baru, ini selesai dulu, baru kita ganti ya. Kita ganti, kalau misalkan errornya masih lebih besar dari 10 pangkat minus 5 ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi X-nya ya sama dengan ya, X-nya sama dengan X sama dengan XB ya. X sama dengan XB, lalu kita hitung errornya ya. Errornya sama dengan absolut ya, dari max X ya, dikurangi max X. Berarti kalau yang pertama ini dia harus di sini ya. Nanti sama kalau gini. Sini ya.
Oke. Jadi maksudnya kalau max X dia akan menghitung dari sini untuk yang pertama. Jadi 0 ya. Jadi max X-nya 0 dikurangi max X yang baru ya. Max X yang baru XB. Max XB. Seperti itu ya. Max XB. Baru kita ganti ya. X-nya kita ganti dengan X yang baru. Seperti itu. Oke, kalau Anda ingin menghitung iterasi ya, berapa jumlah iterasinya, Anda boleh definisikan ya. Anda boleh definisikan di sini. Tapi Anda harus kasih ya di sini aja ya. Misalkan jumlah apa? Iter aja ya. Iter sama dengan iterasi plus 1 ya di sini seperti itu. Tapi Anda harus definisikan di sini. Definisikan iternya, iter yang pertamanya ya. Karena pada saat masuk ke sini dia harus sudah ada. Berarti sama dengan misalkan 0 ya. Iterasi pertama artinya untuk nilai ini 0, jadi dia baru 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Baik, saya kira seperti itu. Oke, selesai. Tinggal ditampilkan aja ya. Kita cek satu-satu ya. Kita cek satu-satu. Errornya sudah ini udah ada. Iterasi sudah ada ya. Seperti itu. Size sudah ada. Oke. Oke ya. Kita coba printkan aja di sini. Fprintf ya. Fprintf dari ya persen, misalkan kita ngambil 3 angka di belakang koma aja ya, 3 angka di belakang koma dari itu ya, seperti itu, dari hasil yang kita peroleh untuk nilai X ya, seperti itu, nilai X. Baik, seperti itu. Kalau Anda ingin melihat jumlah iterasinya berapa ya, Anda bisa tuliskan juga di sini jumlah iterasi ya. Jumlah iterasinya ya, misalkan jumlah iterasi ya sama dengan ya ini persen D ya, karena dia integer ya, seperti itu. Oke, persen D ya, ini koma iter ya, iterasi. Oke, seperti itu. Nah, kalau Anda ingin ngasih keterangan ya Anda boleh printkan ini di atas ya, sini kasih keterangan hasil yang diperoleh misalkan kayak gitu ya. Printkan di sini nilai yang diperoleh adalah gitu ya. Oke, seperti itu. Yang diperoleh adalah seperti itu. Oke, kita ini dulu ya. Kita save dulu. Oke. Replace aja. Kita cek bagaimana hasilnya ya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi ini kalau menggunakan iterasi Jacobi ya, kita memperoleh akarnya adalah 1 min 1 ya, untuk 9 kali iterasi ya, seperti itu. Nah, kalau kita ganti ya notasi ini dengan untuk ini ya, untuk Jacobi itu kita ganti ya untuk nilai yang sudah ada atau nilai yang baru ya, nilai yang sudah ada kita hitung berdasarkan nilai yang terbaru gitu ya. Jadi kita ganti dengan XB yang ini. Seperti itu. Kita cek ya hasilnya seperti apa. Nilainya sama ya, 1 min 1 dan 1, tetapi dia hanya 6 iterasi sudah memperoleh nilai yang konvergen ya, seperti itu. Baik ya, kita lihat untuk contoh yang kedua ya, Ini contoh yang kedua kalau misalnya kita inputkan ya. Baik, tadi itu contoh kedua untuk matrik 4x4 ya. Oke, kita inputkan ya ininya. 4 kali 4, 6. Min 2 ya, 2 dan 4 ya, seperti itu. Dan 4. 12 minus 8, 6, dan 10 ya, seperti itu. 3, 13, 9, 3 ya, seperti itu. Minus 6, 4, 1, min 18 ya. Oke, kita lihat lagi ya. 6, minus 2, 2, 4, 12, minus 8, 6, 10, 3, 13, 9, 3 ya. Minus 6, 4, 1, 18. Oke ya.
Kita masukkan B-nya ya. B-nya 16, 26, min 19, dan minus 34 ya, seperti itu. Oke, ininya karena 4 kali 4 kita tambah 1 ya. Kita tambah 1. Oke, kira seperti itu. Kita cek ya. Kita cek. Kita gunakan untuk yang Jacobi dulu ya. Yang Jacobi dulu. Kita iterasikan. Seperti itu. Jadi kita memperoleh akarnya 3,477 ya. 0,026 minus 3,489 ya. Dan 0,542 dengan 36 kali iterasi. Nah, kalau kita ganti ya. Ini dengan algoritma ini ya. Iterasi dari Gauss-Seidel. Maka kita memperoleh akar yang sama ya. 3,477, 0,026 dan minus 3,487 ya. Dan 0,54 dengan 16. Kalau tadi 26, sekarang 16 iterasi seperti itu. Jadi terlihat ya bahwa metode Gauss-Seidel itu lebih cepat konvergen dibandingkan dengan metode iterasi Jacobi ya. Baik, saya kira seperti itu saja. Nanti Anda bisa coba ya latihan-latihannya. Baik, kita berjumpa lagi di perkuliahan yang akan datang. Terima kasih.